Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang berbisnis, memulai bisnis dari nol. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, dari sahabat-sahabat saya, dan dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan saya. Kebanyakan mereka bertanya, "Dul, bagaimana caranya memulai bisnis dari nol? Dul, bagaimana caranya kita istiqomah dalam berbisnis?" Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering dilontarkan oleh teman-teman saya. Namun, perlu kita ketahui, pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah banyak jawabannya, baik di website maupun di YouTube. Jadi pertanyaan seperti itu sudah sangat lumrah sekali ditanyakan oleh orang. Namun, insya Allah saya di sini akan sedikit berbagi mengenai pengalaman memulai sebuah bisnis dari nol. Sobat-sobat semua, yang perlu kita garis bawahi dalam berbisnis adalah kebutuhan. Nah, jadi dulu saya memulai sebuah bisnis itu bukan karena saya pandai berbisnis, bukan karena saya ingin berbisnis, ataupun bukan karena saya ingin sukses. Dulu saya memulai bisnis dari nol karena kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan yang memperjuangkan saya untuk bisa terjun ke dunia bisnis. Memang tidak ada pikiran satupun di otak saya untuk memulai bisnis, tidak ada. Namun karena sebuah pengalaman hidup dan sebuah kebutuhan, itulah yang menjadikan kita terpaksa untuk berbisnis. Nah, bahasa kasarnya itu terjerumus ke dalam kebaikan. Namun lambat laun di sebuah kebutuhan itu kita belajar bahwasanya seperti ini loh bisnis. Untung, rugi, kendala, tantangan, dan lain-lainnya kita lalui step by step. Jadi hal yang paling utama adalah sebuah kebutuhan. Selebihnya itu adalah pengalaman, proses, dan juga keistiqomahan. Nah, memang setelah sebuah kebutuhan itu terjalani, kita berbisnis step by step, kita akan paham di perjalanan untuk memulai sebuah bisnis. Namun dalam hal ini, bisnis yang sering kita tanyakan pada umumnya adalah bagaimana sih memulai bisnis dari nol? Jawabannya, memulai bisnis dari nol yaitu mulailah dari bisnis hobi Anda. Memang, misalkan Anda hobi menggambar. Untuk memulainya, cobalah Anda buat sebuah gambar tentang karikatur, gambar tentang apa saja, baik itu dicetak maupun manual, di print dan lain-lainnya. Nah, cobalah untuk pasarkan itu. Atau mungkin Anda hobi untuk mendesain, nah cobalah buka jasa desain. Nah, itulah jawabannya. Jadi memulai bisnis dari nol adalah mulailah dari hobi Anda. Kalau hobinya menggambar, coba mulailah bisnis menggambar. Kalau hobinya mengkoleksi baju, cobalah bisnis untuk koleksi baju. Silakan ada online shop ataupun lain-lainnya. Kalau hobi Anda mendesain, cobalah jual jasa desain. Kalau hobi Anda olahraga, cobalah buka kursus tentang olahraga. Jadi memulai sebuah bisnis itu yang paling utama adalah dari hobi Anda. Kalau misalkan Anda tak hobi dengan bisnis Anda nggak bisa untuk memulai bisnis. Kecuali bisnis itu hanya untuk selingan Anda saja. Atau misalkan bahasa kasarnya, biar Anda nggak bosan, Anda berbisnis. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi bisnis itu berawal dari sebuah kebutuhan Anda. Setelah itu, Anda mulai dari sebuah bisnis dengan mempertimbangkan hobi Anda. Selebihnya proses yang menjalankan. Namun, dalam sebuah bisnis, kita harus mengutamakan yang namanya duit. Nah, ini adalah yang sering saya gaung-gaungkan, yang sering saya tekankan dalam diri saya. Itu ada kata-kata duit. Apa itu duit? Pertama, doa. Kedua, usaha. Ketiga, ikhtiar.
Dan keempat adalah tawakal. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, inilah yang sering saya gaungkan, yang sering saya tekankan dalam diri saya untuk bisa mencapai bagaimana caranya kita bisa untuk sukses. Memang tak mudah kita untuk sukses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses itu perlu sebuah proses yang sangat panjang sekali. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tangis, tawa, canda, dan lain-lainnya. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang ingin sukses, kita harus melalui tahapan-tahapan itu semua. Kita mulai. Pertama, doa. Di dalam doa, diusahakan setiap kegiatan kita, berbisnis, jalan, keluar, makan, minum, tidur, semuanya diusahakan kita untuk berdoa. Yang kedua adalah usaha. Kalau misalkan kita ingin sukses untuk memulai bisnis, tentunya kita harus punya sebuah usaha, punya produk yang ingin kita jual. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan hobi kita menggambar, nah jadikanlah itu sebuah usaha kita. Kalau misalkan kita hobinya melukis, jadikanlah itu sebuah bisnis kita. Atau misalkan kita hobinya untuk bermain bola, nah jadikan itu sebuah jasa untuk kita melatih orang-orang bermain bola. Jadi kalau misalkan kita ingin berbisnis, kita ingin sukses, tentunya kita harus punya sebuah produk, sebuah usaha. Nah, zaman sekarang ini tentunya untuk perempuan ya, namun laki-laki pun jangan sampai kalah. Zaman sekarang sudah sangat canggih sekali. Banyak marketplace, e-commerce, dan lain-lainnya yang menjajahkan produk-produk yang luar biasa. Nah, disinilah kita bisa untuk berkreasi, berbisnis, ataupun bisa menjual produk orang lain. Dalam artian online shop. Dulu saya seperti itu. Sebelum saya memulai bisnis konveksi, awalnya saya menjual produk-produk orang dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi produk-produk orang itulah saya jual. Saya jual baju, jual celana, jual jilbab, semua saya jual. Yang penting halal. Di mana saya mendapatkan itu? Jadi Shopee, di aplikasi-aplikasi yang jualan online. Jadi saya ambil gambar mereka, saya pasarkan, saya jual, mendapatkan uang. Nah, dari hasil uang inilah saya kumpulkan 1.000, 2.000 sampai dengan beberapa, kemudian baru kita memulai usaha dengan lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin sukses, ingin berbisnis, kita harus punya usaha, harus ada produk. Coba dulu saja cari produk yang sekiranya bisa Anda jual, ataupun jasa, barang, dan lain-lainnya. Ketiga adalah ikhtiar. Doa, usaha, yang ketiga adalah ikhtiar. Nah, jadi di ikhtiar inilah kita diuji seberapa yakin kita, seberapa kuat kita menjalankan bisnis kita, seberapa istiqomah kita menjalankan bisnis kita. Jadi di dalam ikhtiar ini ada cara kita untuk berbisnis, usaha kita, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan Anda punya usaha, nah di dalam ikhtiar ini bagaimana caranya usaha Anda ini bisa dikenal oleh banyak orang. Bagaimana caranya usaha Anda ini bisa untuk go nasional. Atau misalkan bahasa sederhananya lagi, bagaimana caranya usaha Anda ini bisa laku di pasaran. Nah, itu di ikhtiar inilah Anda gaungkan lagi. Mungkin di pemasarannya Anda siap, di istiqomahnya Anda lebih siap lagi. Atau misalkan berbagai hal tantangan-tantangan cobaan dalam berbisnis, Anda bisa untuk melaluinya step by step. Jadi usaha Anda sukses atau tidaknya tergantung ikhtiar Anda. Kalau ikhtiar Anda lemah, kita pun pasti akan lemah. Usaha kita akan lemah juga, tidak akan berkembang. Namun kalau misalkan ikhtiar kita semangat, ikhtiar kita istiqomah, insya Allah usaha kita yang tadinya kecil, step by step akan menjadi besar. Yang tadinya omset kita sedikit, step by step pasti akan besar. Yang terakhir adalah tawakal. Kalau misalkan kita udah melaksanakan doa, usaha,
ikhtiar, yang terakhir adalah tawakal. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Tuhan kita. Terserah Allah. Kalau misalkan kita udah usaha, udah doa, udah ikhtiar, selebihnya terserah Allah. Karena semuanya adalah takdirullah. Semua nasib kita, takdir kita, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita tidak bisa untuk gembor-gemborkan lagi untuk sukses. Namun Allah tidak mengizinkan. Allahu alam, semuanya itu bisa terkabulkan kalau misalkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita keindahan bisnis, keindahan usaha, ikhtiar, dan lain-lainnya. Semua itu adalah Allah yang mengaturnya. Kita hanya menjalankannya. Jadi sobat-sobat semua, kalau misalkan kita ingin sukses, kita ingin berhasil di sebuah usaha kita, jangan lupa untuk terapkan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Insya Allah kita akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, serta sukses. Karena saya sudah melaksanakannya, dan sudah mencobanya. Masya Allah, ternyata konsep duit ini luar biasa. Konsep duit ini sangat-sangat strategis untuk diri kita. Karena mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, saya telah melaksanakan, mencoba, dan juga mengaplikasikan tentang duit ini. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Setelah duit ini selesai, setelah Allah mengabulkan usaha kita, setelah kita berjalan usaha kita menjadi maju, jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah salah satu cara kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih meningkatkan ikhtiar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.